Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang koloid pada mata kuliah teori kimia fisika. Oke, kelompok 3 ini terdiri dari Aditya Sanjaya, Alestuna, Dea, Eneng, Lucy, Maharani, Mirnawati, Nazila, Nisa, Syarifuddin, serta Mini. Yang pertama yaitu pengertian koloid. Koloid ini merupakan campuran yang heterogen ya, di mana dua zat atau lebih itu partikel-partikelnya itu berukuran antara 1 sampai 1000 nm yang terdispersi ya, atau tersebar merata dalam medium zat lain. Contohnya yaitu ada aerosol, ada juga cat, ada juga buih ya, ada juga emulsi, serta gel. Nah, di sini koloid ini terdiri dari dua fase, ya, yaitu diantaranya ada fase terdispersi yang merupakan zat yang terdispersi ya sebagai partikel, serta fase medium pendispersi, di mana zat yang ini menjadi medium yang mendispersikan si partikel tersebut. Nah, di sini ada ya bedanya antara larutan, koloid, dan juga suspensi ya. Kalau kita lihat secara makroskopis itu, kalau koloid itu terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran yang homogen dari zat terlarut dan perlarut. Tapi kalau secara mikroskopisnya itu terlihat seperti suspensi, yaitu campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran itu cenderung saling terpisah ya. Nah, di sini ada jenis-jenis koloid. Jenis koloid yang pertama itu dia sol padat. Nah, sol padat ini terdiri dari fase terdispersinya merupakan padat serta medium pendispersinya yaitu padat. Nah, dia itu ada si sol padat ini ada faktor yang mempengaruhi, yaitu pengaruh adanya tekanan serta suhu. Nah, jadi sehingga menghasilkan si padatannya ini kokoh dan keras ya. Contohnya yaitu batuan rubi atau permata, serta itu terdiri dari padatan kromium itu yang merupakan fase terdispersinya, dan juga padatan aluminium oksida itu yang menjadi medium pendispersinya. Nah, jenis koloid yang kedua merupakan sol. Nah, dia ini terdiri dari fase terdispersinya yaitu padat, sedangkan medium pendispersinya yaitu cair. Nah, contohnya yaitu cat tembok ya. Nah, cat tembok ini terdiri dari banyak banget jenis padatannya. Nah, diantaranya ada kalsium karbonat, ada kaolin, dan juga lain-lain. Nah, si padatan ini dia akan mengalami penyebaran dalam medium cair. Nah, biasanya itu mediumnya itu berupa air ya, atau H2O yang menjadi medium pendispersinya. Nah, jenis koloid yang ketiga yaitu aerosol padat. Nah, aerosol padat ini terdiri dari fase terdispersinya yaitu padat, sedangkan medium pendispersinya yaitu gas. Contohnya yaitu asap kendaraan. Nah, asap kendaraan itu kan mengandung padatan ya, berupa timbal, karbon, karbon monoksida, serta lain sebagainya. Nah, si padatan yang dari asap kendaraannya ini merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari mesin. Jenis koloid yang keempat yaitu aerosol. Nah, aerosol ini dia terdiri dari fase terdispersinya cair, sedangkan medium pendispersinya yaitu gas. Nah, aerosol ini dia nggak bertahan lama. Kenapa? Karena zat penyusunnya itu mudah rusak, kan yang dipengaruhi oleh perubahan suhu serta tekanan udara di lingkungan sekitarnya. Contohnya yaitu parfum. Nah, ketika si parfum ini disemprotkan ke udara, cairan parfum itu akan terdispersi atau tersebar di udara yang wujudnya gas sebagai dia yang jadi medium pendispersinya. Nah, jenis koloid yang kelima merupakan emulsi padat. Nah, emulsi padat ini dia terdiri dari fase terdispersinya cair, sedangkan medium pendispersinya yaitu padat. Nah, contohnya yaitu agar-agar ya. Nah, agar-agar ini terbuat dari
air yang menjadi fase terdispersinya, lalu dicampur dengan bubuk agar-agar yang menjadi medium pendispersi. Jadi pada saat bubuk agar-agar ini dipanaskan dalam air, nah si serat dari agar-agar ini akan bergerak bebas. Nah, ketika proses pendinginan, nah si serat tersebut akan saling merapat dan juga memadat. Jadi pada agar-agar, partikel-partikel air ini akan terdispersi atau tersebar dalam partikel agar-agar. Jenis koloid yang keenam adalah emulsi yang terdiri dari fase terdispersinya cair, sedangkan medium pendispersinya yaitu cair. Nah, emulsi ini biasanya itu tersusun oleh cairan dengan tingkat kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga dia tidak saling bercampur ya. Nah, contohnya yaitu susu. Nah, emulsi pada campuran susu sama air ini, jadi ketika si partikel air ini terdispersi atau tersebar ke dalam partikel susu, ini kan si kedua zat ini tidak bercampur dengan sempurna ya, karena dia mempunyai tingkat kepolaran yang berbeda. Sehingga si susu ini dia masuknya ke dalam koloid, jadi bukan ke larutan. Jenis yang koloid selanjutnya itu merupakan media buih padat. Nah, buih padat ini dia terdiri dari fase terdispersinya gas, sedangkan medium pendispersinya yaitu padat. Contohnya yaitu spon. Nah, kalau kita lihat nih, nah ini kan spon ya. Nah, spon ini dia itu padatan. Nah, ketika kita pencet, itu kan isinya udara. Nah, tandanya itu di dalam spon ini ada partikel-partikel udara atau gasnya tersebar dalam medium padat. Nah, jenis koloid yang selanjutnya yaitu buih. Nah, si buih ini dia terdiri dari fase terdispersinya itu gas, medium pendispersinya yaitu cair. Contohnya yaitu buih sabun. Nah, si buih sabun ini karena ada udara atau fase terdispersi, itu dia terjebak dalam larutan sabun yang menjadi medium pendispersi. Nah, ini tuh terjadi karena adanya molekul sabun yang saling tarik-menarik membentuk jaring atau lapisan yang dapat menjebak udara, sehingga dia akan membentuk gelembung-gelembung bening berisi udara. Nah, selanjutnya adalah sifat koloid ya. Nah, salah satunya yaitu efek Tyndall. Nah, efek Tyndall ini merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Kalau kita dilihat di sini ya, ketika si sumber cahaya itu disorotkan ke dalam larutan atau koloid, nah dia akan terjadi penghamburan cahaya karena adanya partikel-partikel dari si koloidnya ini ya. Nah, sifat koloid yang selanjutnya yaitu gerak Brown. Nah, gerak Brown itu apa sih? Nah, gerak Brown di sini merupakan gerakan zigzag partikel koloid karena adanya tumbukan antar partikel koloid. Nah, contohnya itu yaitu gerak partikel debu. Nah, sifat koloid yang selanjutnya yaitu absorpsi. Merupakan penyerapan ion, jadi yang ada di molekul permukaan si koloidnya ini ya. Nah, contohnya yaitu ketika kita menggunakan deodoran pada ketiak. Nah, contoh yang selanjutnya ada penyembuhan sakit perut dengan serbuk karbon atau norit. Sifat koloid yang selanjutnya adalah elektroforesis. Apa sih elektroforesis? Elektroforesis ini merupakan gerakan partikel dan koloid yang berbuatan karena adanya pengaruh medan listrik. Nah, salah satu contohnya itu penggunaan alat cotrel pada cerobong asap pabrik. Nah, sifat koloid selanjutnya yaitu ada dia itu koloid itu bersifat koagulasi. Nah, ya, koagulasi itu pengendapan atau penggumpalan. Nah, di sini dia akan si partikel koloid ini ketika dikasih suatu kalor atau panas, nah dia akan menambah elektrolit yang muatannya itu berlawanan, sehingga semakin besar muatan elektrolit, maka penggumpalannya juga akan semakin efektif. Contohnya itu diantaranya ada pembuatan delta di sungai, ada penjernihan air dengan tawas, serta penggumpalan darah. Nah, kalau kita lihat di sini ada salah satu contohnya ketika tawas ditaburkan ke dalam air ya. Nah, si tawas ini kan dia akan mengikat lumpur dan juga mengendap bersama si lumpur, sehingga si airnya itu dia akan jadi jernih.
Nah, sifat koloid selanjutnya adalah dialisis. Nah, pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya yaitu proses cuci darah dengan alat dialisator. Sifat koloid selanjutnya ada koloid pelindung. Kenapa disebut pelindung? Nah, karena si koloid ini dia itu mempunyai sifat yang dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Contohnya apa? Contohnya yaitu ketika kita membuat es krim itu kan menggunakan gelatin ya. Nah, si gelatin ini dia akan mencegah pembentukan kristal yang besar. Ya, nah, ini ada pembuatan koloid, ada macam-macam ya. Ada dari larutan. Kalau dari larutan menjadi koloid, dia harus melalui proses kondensasi dulu. Nah, kondensasinya ini dia terjadi ada reaksi redok, ada reaksi hidrolisis, ada dekomposisi rangkap, dan juga penggantian pelarut. Kalau misalkan dari suspensi untuk menjadi koloid ini, dia akan terjadi proses dispersi. Nah, dispersi ini ada teknik mekanik, teknik peptisasi, serta teknik busur Brady. Nah, ini ya untuk pembuatan koloid dengan kondensasi ada kan tadi ya saya sebutkan ada reaksi redok ya. Reaksi redok ini kan perubahan bilangan oksidasi. Nah, salah satu contohnya itu pembuatan sol emas yang dilakukan dengan mereduksi garamnya. Selanjutnya ada reaksi hidrolisis. Nah, kalau reaksi hidrolisis itu kan reaksi yang zatnya itu membutuhkan air dalam prosesnya itu ya. Nah, contohnya itu kan ada reaksi hidrolisis pembuatan sol FeOH3 yang dibuatnya dari FeCl3 ditambah air panas sehingga akan menghasilkan sol FeOH3. Nah, selanjutnya ada dekomposisi rangkap. Inti misalnya itu ketika akan membuat sol AgCl dengan cara mencampurkan larutan AgNO3 encer dan larutan HCl encer. Nah, selanjutnya ada juga penggantian pelarut. Nah, ya, penggantian pelarut ini dia contohnya itu ketika membuat larutan jenuh asam asetat. Nah, dicampurkan dengan alkohol, dia akan membentuk koloid yang berupa gel. Nah, selanjutnya ada pembuatan koloid dengan cara dispersi. Ini kenapa caranya gimana sih? Jadi dengan menambahkan elektrolit yang mengandung ion sejenis. Nah, ini ya contohnya ya. Ada H2S ditambahkan ke dalam endapan NiS. Nah, dia akan terjadi teknik mekanik, ada teknik peptisasi, serta teknik busur breeding. Nah, ini ya ada contohnya. Kalau teknik mekanik kan bisa menggunakan penggerusan atau penggiringan suatu zat padat. Sedangkan kalau misalkan menggunakan teknik busur breeding itu memakai loncatan bunga api listrik ya. Contohnya itu kayak sol logam dibuat dengan cara busur breeding. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.